Oke teman-teman, analisa kita minggu lalu mengenai pergerakan emas ternyata benar dan sudah mencapai target yang minggu lalu udah gue sampaikan. Nah, gimana pergerakan minggu depan? Ya, kita lihat sama-sama di video hari ini. Oke guys, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Ya, hari ini kita mau melihat analisa pergerakan emas untuk minggu depan. Ya, karena gue nggak bisa ngambil video terlalu sering sekarang, kebetulan lagi sibuk. Jadi kita akan mencoba untuk menganalisa ya setidak-tidaknya week by week, minggu per minggu ya. Kita langsung lihat harga emas di hari ini tanggal 17 April 2021. Oke guys, hari ini harga kimia berada di angka 823.000, naik. Lumayan banyak sih ini naiknya ya. Harga Antam Pres 1 gram berada di angka 1.013.000 dan harga UBS 1 gram berada di angka 930.000. Dan seperti biasa di bawahnya gue berikan harga-harga emas, harga-harga perhiasan dengan kadarnya masing-masing. Dan juga seperti biasa gue berikan harga perhiasan di Taiwan, Hong Kong, dan juga di Malaysia buat kalian yang masih ada di luar negeri. Semoga harga-harga ini membantu buat kalian. Dan kalau misalkan ada perbedaan selisih harga, tiap toko bisa beda, tiap kota bisa beda, yaitu wajar, maklum ya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, gue mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang beragama muslim dan sedang berpuasa. Semoga ibadah kalian lancar semuanya. Sekarang kita langsung lihat ke grafiknya. Oke guys ya, kalau kita ngelihat dari minggu lalu kita sudah menganalisa akan ada pergerakan naik untuk harga XAU/USD. Harga emasnya akan tambah mahal. Ya, ternyata prediksi kita betul. Meskipun betulnya itu atau arah yang kita inginkan itu terjadi baru hari Kamis. Ya, karena pada saat kemarin itu hari Jumat minggu lalu ya, Senin, Selasa, Rabu itu masih goyang-goyang aja dan itu di bawah garis hijau yang sudah gua sampaikan, garis hijau yang miring ya, yang ini ya. Ini masih belum bisa tutup di atasnya. Kan minggu lalu gua udah sampaikan kalau mau emasnya mengarah naik, garis hijau ini harus terpecahkan dulu. Dan hari Kamis baru terpecahkan. Ya, baru terpecahkan dan mencapai target yang kemarin udah kita sampaikan di video minggu lalu. Kemarin itu kita ada sebut targetnya di angka 1780-an dan kemarin menembus sampai 1784 sebelum akhirnya turun lagi. Ya, jadi kalau kita ngelihat area garis atau kotak yang berwarna hijau ya, yang di atas itu menjadi resisten. Waktu itu udah kita sampaikan. Jadi buat kalian yang belum nonton, ya nonton dulu lah biar tahu video yang kemarin ya, yang tanggal 10 April. Oke, dan di minggu ini kita bisa melihat pergerakan hari Kamis itu drastis dan bisa menembus dua resisten sekaligus sebetulnya ya. Pertama, menembus garis miring yang warna hijau yang harus ditembus itu. Dan yang kedua, menembus garis warna biru, yaitu rata-rata harian 50 hari. Ini pertanda bagus banget, ini angin seger banget buat kita ya. Tapi kita harus hati-hati dulu karena di atasnya candle sekarang ini masih ada garis rata-rata harian 200 hari yang berwarna hitam ya. Jadi apakah akan ditembus, kita nggak tahu. Jadi gini guys, kalau kita ngomongin mengenai analisa pergerakan di forex, analisa grafik gitu ya, kita nggak bisa menganalisa dengan oh seperti ini kemudian akan naik, akan turun, akan naik sampai titik segini ya, sampai level sekian. Itu nggak bisa seperti itu. Makanya kalau kita mau trading atau kita mau membaca grafik ini dengan lebih baik, akan lebih baik kalau kita menggunakan prinsipal if then. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Jika, maka. Jadi jika seperti ini, maka seperti ini. Ya, jadi kita harus melihat dulu, melihat respon di pergerakan grafiknya untuk ke depan, baru kita bisa mengambil keputusan. Maka dari itu seperti minggu lalu, gue udah sampaikan, ini terjadi seperti ini, kondisinya seperti ini. Maka analisa kita adalah emas akan naik. Seperti itu. Nah, kita melihat kalau di posisi sekarang ini,
Sekali lagi, jika untuk minggu ke depan ini bisa menyentuh dan tutup di atas garis rata-rata harian yang warna hitam, garis rata-rata harian 200, maka angin segar buat kita lebih banyak lagi. Emasnya kemungkinan bakal lanjut naik lagi. Jadi titik yang harus diperhatikan selanjutnya, 1780 itu masih titik yang menjadi titik yang penting ya, karena sekarang sudah tertembus, sebetulnya belum benar-benar tertembus ya, ini masih berada di area situ. Nah kita harus melihat lagi, kalau tertembus katakanlah sampai 1785 tutupannya ya, berarti kemungkinan 1780 menjadi support ya, menjadi lantai bawah lah. Lantai atasnya berada di angka berapa? Yang paling dekat 1800. Yang paling jauh ada di 1880, tapi ya masih jauh gitu ya. Jadi kita bisa melihat kalau if minggu depan ini mulai naik lagi dan bisa tutup di atas 1780 atau bahkan lebih baik tutup di angka 1800-an, dan maka kita bisa melihat kalau emasnya akan mulai naik untuk jangka waktu yang pendek ke depan ya, jangka waktu pendek, short term. Ya, sekarang kita akan melihat harga atau nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Oke, kita bisa melihat di sini kalau nilai tukar rupiahnya itu mengalami kenaikan ya. Dari bulan Maret tuh berarti mengalami kenaikan. Artinya apa? Indikasinya apa kalau begini? Ada dua kemungkinan. Satu, US dollar yang menguat. Dua, rupiahnya melemah. Oke, nah menurut kalian kondisi mana ini yang terjadi? Kita lihat di grafik di XY-nya. Oke guys, ini grafik di XY-nya. Kalau kalian melihat ya, ini grafik ini sebetulnya kan kemarin itu sempat uptrend ya kan. Kemudian sekarang memecahkan garis yang akan gue berikan ini. Ini sudah menunjukkan bahwa di XY-nya akan mengalami pelemahan. Jadi kalau kita melihat posisi kemarin ya, nilai tukar rupiahnya itu, kan tadi gue sampaikan nilai tukar rupiah itu yang mempengaruhi ada dua hal. US dollar dan rupiah. Nah, kita ngelihat di sini US dollarnya itu sebetulnya melemah. Tapi nilai tukar rupiahnya itu tambah mahal. Ya kan? Artinya apa? Artinya ekonomi Indonesia sekarang melemah. Oke? Jadi kalau kita melihat secara grafik di XAU USD-nya itu kan ada kenaikan, bener ada kenaikan. Tapi rupiahnya itu naiknya lumayan drastis sampai 40.000 atau sampai 5%. Nah, kalau kita melihat kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya karena salah satunya ini sekarang kita mendapatkan fase fase double bonus gitu lah ya. Emas XAU-nya naik, nilai tukar rupiahnya naik. Alhasil harga KIM di rupiahnya itu naiknya drastis gitu. Ini kejadian sama seperti tahun lalu bulan Agustus, di mana gue mengalami kenaikan hampir 120.000. Gue mendapatkan keuntungan hampir 120.000 per gram dalam waktu 1 minggu. Ya karena kayak gini, emasnya naik kenceng ditambah US dollar naik kenceng, yang artinya ekonomi Indonesia ini lagi melemah. Oke, jadi bagaimana untuk minggu ke depan? Kita lihat dulu kalender kerjanya US dollar di minggu depan. Oke, ini kalender kerjanya US dollar ya di minggu depan. Kalau kita ngelihat beritanya adanya itu hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, kalau kita ngelihat di sini ada beberapa yang penting sih. Contoh ini kayak unemployment claim ini tetap penting ya. Tingkat pengangguran. Kemudian bawahnya flash manufacturing PMI ini juga salah satu hal yang lumayan penting. Makanya dua-duanya ini warnanya oranye. Ya, kita bisa melihat kalau kayak gini pergerakan emas itu akan mulai kenceng kemungkinan hari Kamis atau hari Rabu dan hari Kamis ya. Kita bisa melihat seperti ini. Oke guys, segitu dulu video gue hari ini. Thank you buat yang udah dengerin. Jangan lupa tinggalin jempol supaya gue tambah semangat dan komen sebanyak-banyaknya dengan hashtag Tebas. Dan buat kalian yang baru join, welcome. Dan jangan lupa subscribe dulu ke channel kami supaya kalian mendapatkan update terbaik, update terbaru mengenai pergerakan harga emas. Segitu dulu guys, and see you in the next video. Bye-bye.
When